Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita di doa dan puasa saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Ini setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada di doa dan puasa Tuhan. Kami siapkan hati kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, ini doa puasa kami serahkan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Ayo sama-sama katakan, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan saudara, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo sama-sama katakan, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Hey. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Allah kita, katakan Dia sungguh sangat baik saudara. Bagimu dan bagiku Dia sungguh sangat baik. Hanya Yesus, tiada yang lain. Yeah. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Katakan lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan saudara, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik.
selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan, lagi katakan saudara, Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, hey, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Allah kita dahsyat, saudara. Sama-sama saudara kita sembah Dia. Kami bawa hati kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Allah. Ini hati kami. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan sama Tuhan, saudara. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari katakan lagi saudara. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Katakan, biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu,
Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Kaulah kekuatanku, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan setinggikan nama-Mu. Yesus, haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sebab-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, sekarang dan selamanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, berkuasa di atas segalanya. Nama-Mu Tuhan yang berkuasa. Yesus, Allah kami yang hidup. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kami agungkan selamanya. Kami muliakan selamanya. Yesus, Yesus, bagi-Mu-lah segala pujian. Yesus, oh, haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, saudara, puji Dia. Kiara laba shandara laba takara labo, kiara laba shandara labo. Haleluya, haleluya. Kiara laba shandara labo, haleluya. Kau berkuasa, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Oh, biarlah basyanda, biarlah basyanda rabo, biarlah basyanda raba laba laba laba, biarlah oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiara labo, kiara laba shandara laba 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 laba. Oh, kiara laba shandara labo,
Haleluya. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang layak disembah dan Engkau yang layak untuk ditinggikan. Tuhan, melalui doa puasa ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tetapi Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil Kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Biarlah Tuhan, bangsa Indonesia, dari bangsa ini, bangsa yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bangsa Indonesia melakukan setiap kebenaran sehingga membawa bangsa ini, setiap penduduknya, masyarakatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Biarlah mulai dari pemerintahan yang takut akan Tuhan, dan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini, semua datang kepada Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pribadi-pribadi, khususnya Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus membawa, melaksanakan, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kabar sukacita, kabar kebenaran, firman yang dilepaskan, boleh membawa pertobatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Indonesia mengalami pertobatan yang besar. Indonesia mengalami pemulihan yang besar. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan itu dinaikkan hanya bagi Tuhan lewat bangsa ini. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah raya Tuhan yang akan dilakukan. Kami menyerahkan ibadah-ibadah raya yang dilakukan, baik Tuhan, dalam kota, luar kota. Semuanya Tuhan yang ada di wadah kami ini, kami berdoa. Biarlah ibadah-ibadah raya yang dipersiapkan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang dilakukan, kami percaya ada hadirat-Mu, ada urapan-Mu yang baru. Bahasa roh itu terjadi Tuhan. Setiap firman yang dilepaskan membawa pertumbuhan bagi setiap jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa menjadi murid-murid yang taat, murid-murid yang setia. Setiap Tuhan kami yang ada di wadah ini dalam ibadah-ibadah raya, kami percaya membawa pertumbuhan bagi setiap jiwa-jiwa. Memberikan kekuatan sehingga jiwa-jiwa semakin hari semakin bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan.
Biarlah setiap ibadah raya yang dipersiapkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari ibadah Yud hari Sabtu sore Tuhan, sampai ibadah-ibadah raya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan memberikan kekuatan. Para pengkhotbah-pengkhotbah yang Tuhan yang Engkau pakai mereka untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dari hidup mereka terpancar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang mereka lepaskan itu Tuhan, membawa dampak bagi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari gembala pembina dan wakil-wakilnya. Gembala rayon kami, Bapak Gede Widiada dan ketiga wakil. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan senantiasa bagi mereka. Tubuh, roh dan jiwa mereka ada di dalam perlindungan-Mu. Istri, anak-anak, keluarga besar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menuntun menyertai mereka. Kami menyerahkan mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan. Masuk di tahun yang penuh dengan persoalan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, tahun PGML ini, biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan menuntun mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka sepenuhnya. Pakai setiap pemimpin kami. Pewahyuan-pewahyuan yang baru, tuntunan Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan anugerah Tuhan. Kami boleh terus berjalan Tuhan di sepanjang tahun 2022 oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat gagah kami, tapi penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat saat ini dalam doa puasa hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, biar kami juga boleh belajar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bersama kembali dalam ibadah doa puasa hari ini Bapak Ibu. Dan terasa Bapak Ibu, saat ini adalah bulan Desember di mana kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Kalau kita buka media sosial kita, Facebook, Instagram atau yang lainnya Bapak Ibu, suasananya Natal di mana-mana diadakan Natal dan semuanya bersukacita tentang Natal. Nah Bapak Ibu, Natal itu berbicara tentang kasih, Natal juga berbicara tentang pengorbanan. Nah Bapak Ibu, kalau kita juga melihat pada masa Natal ini yang kita rayakan dan juga ternyata kita juga akan mengakhiri tahun 2022, tahun berakhir dan kemudian dimulai dengan tahun yang baru. Nah bagaimana kita akan flashback hidup kita akan melihat di hidup kita apa yang sudah terjadi sepanjang tahun 2022, kemudian kita akan masuki tahun yang baru. Nas firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yesaya 43 ayat 18-20. Begini firman Tuhan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kita melupakan masa lalu kita. Masa yang pernah kita lewati. Ada orang yang berjalan dengan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Bahkan juga ada orang yang berjalan hidupnya selalu diliputi oleh kegagalan-kegagalan di masa lalu yang pernah terjadi. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ada hal-hal yang dahulu yang kita sudah lalui, yang sudah kita lewati. Hal itu akan membuat kita terus maju atau hal itu akan membuat kita mundur. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ingat hal-hal yang dahulu. Kita perlu melihat diri kita. Adakah keberhasilan kita di masa lalu yang sudah kita lewati? Adakah kegagalan di masa lalu yang sudah kita lewati? Ini juga berbicara dengan hati kita. Apakah ada juga kekecewaan yang pernah kita lalui, yang pernah kita lewati? Adakah kesedihan yang pernah kita lewati? Adakah sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita yang sudah kita lewati? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita harus fokus ke depan, Bapak Ibu. Kita harus melihat ke depan. Firman Tuhan dengan jelas katakan di kitab Yeremia, Tuhan memberikan masa depan kepada kita, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan keberuntungan. Amsal juga berkata, masa depan itu sungguh ada. Kita harus melihat ke depan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, apa yang Tuhan janjikan bagi kita, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang mengikat kita, yang menarik kita ke belakang, yang memundurkan kita ke belakang, Bapak Ibu, kita mesti lepaskan. Kita mesti tinggalkan hal-hal yang dahulu yang menyakitkan hati kita, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita mundur, yang membuat kita sakit hati, bahkan membuat kita kecewa, yang membuat kita undur dari pelayanan, bahkan undur dari Tuhan, bahkan membuat kita tidak bergerak maju. Segala sesuatu itu harus ditinggalkan. Segala sesuatu itu harus dilupakan. Kita harus fokus ke depan, kepada panggilan Tuhan, kepada apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita di depan. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang itu berjalan dengan keberhasilan di masa lalu. Puji Tuhan kita sudah mengalami keberhasilan, tetapi tidak lagi bersandar kepada keberhasilan itu. Kita harus terus maju, Bapak Ibu. Seperti kalau kita melihat bangsa Israel ketika mereka masuk ke kota Yeriko dan Tuhan beri kemenangan kepada kota Yeriko, tapi masih ada banyak kota yang harus mereka taklukkan. Ada banyak kota yang harus mereka duduki. Ada banyak negeri yang harus diduduki, direbut. Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian. Tapi tidak hanya Yeriko yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu itu. Tapi banyak negeri yang harus mereka taklukkan. Dan mereka berjalan dengan penuh pengharapan, dengan penuh dengan penuh pengharapan penuh bahwa Tuhanlah yang memimpin perjuangan mereka. Tuhan yang memimpin peperangan mereka. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengakhiri tahun ini, tahun 2022, kita melihat tahun-tahun ke depan, ada banyak pandangan negatif tentang tahun depan. Ada banyak analisa negatif tentang tahun depan. Ada banyak orang mengatakan yang tidak baik tentang tahun yang akan terjadi di depan. Tetapi bagaimana dengan kita orang percaya? Kita harus menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melihat Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Mungkin Bapak Ibu berjuang untuk terobosan doa dan dalam hidup ini, dan mungkin dalam sepanjang tahun ternyata belum semua doa terjawab oleh Tuhan, belum terjadi terobosan dalam hidup kita. Tetapi terus fokus kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan ketika itu tumbuh, mungkin baru benih yang tumbuh, mungkin baru tunas yang tumbuh, mungkin Tuhan baru kasih ide, mungkin Tuhan baru kasih inspirasi. Dan kemudian kita harus mengerjakannya, kita harus menggumulkannya. Mungkin hanya setapak
awan yang Tuhan kasih, yang baru kita lihat, yang baru kecil yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa setia kepada perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada perkara yang besar. Mungkin hal-hal yang kecil yang kita sudah kerjakan Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sudah memberikan kepada kita hal-hal yang kecil dan kita harus berjuang. Kita harus terus bekerja keras. Kita harus terus berdoa bahwa hal-hal kecil itu akan berdampak dan menjadi besar di tahun-tahun yang akan datang. Firman Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau Bapak Ibu lihat padang gurun, ketika membuat jalan di padang gurun, tiba-tiba datang badai, jalan itu tertutup kembali Bapak Ibu. Jadi ketika ada jalan yang baru dan di kiri kanan itu padang gurun, itu jalan akan tertutup lagi. Jadi sepertinya sulit sekali membuat jalan di padang gurun atau sungai-sungai di padang belantara. Apalagi kalau musim hujan datang Bapak Ibu. Begitu lahan sudah dibersihkan, tiba-tiba musim hujan datang, itu semak belukar, itu tumbuh dengan cepat. Apalagi Bapak Ibu yang bekerja di bidang pertanian pasti tahu. Jadi ketika sudah membersihkan lahan, tiba-tiba belum beberapa minggu lahan yang sudah dibersihkan, tiba-tiba semak itu, tumbuh-tumbuhan itu naik kembali dan harus bekerja lagi untuk membersihkan lahan. Begitu juga kalau membuat sungai-sungai di padang belantara, begitu sungai dibentuk dan kemudian kiri kanan itu semak belukar begitu naik, akhirnya sungai itu tertutup lagi. Jadi sepertinya sangat sulit sekali, sangat mustahil membuat sungai di padang belantara. Saya pernah lihat satu jalan, itu jalan yang dilalui dan kemudian jalan itu beraspal. Kemudian pemerintah itu membuat jalan yang baru di sebelahnya. Dan akhirnya jalan yang lama ini tidak dilewati lagi, tetapi jalan yang barulah yang sering dilewati. Nah, apa yang terjadi dengan jalan yang lama? Nah, ketika tidak sering dipakai jalan itu dan mulai ditinggalkan, kemudian semak belukar itu tumbuh di kiri kanannya dengan cepat, dengan lebat. Akhirnya jalan itu tertutup dan tidak bisa lagi dilewati karena jalan itu tertutup. Begitu juga Bapak Ibu, seringkali kita sudah berjuang, tapi tiba-tiba jalan sepertinya kok tertutup lagi. Sudah kita berdoa, kita sudah berusaha, tetapi kenapa ya terus masih gagal? Kok belum berhasil? Seringkali kita melihat bahwa banyak hal yang mustahil yang terjadi, banyak hal yang sepertinya nggak mungkin itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita melihat mustahil terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Dan kalau kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang berjuang untuk pelayanan kita sepanjang tahun ini, untuk keluarga kita, untuk bisnis kita. Tapi kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini sepanjang tahun ini? Teruslah berharap, teruslah percaya, bersandar kepada Tuhan. Akan ada terjadi terobosan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Hal-hal yang membuat kita terluka. Hal-hal yang sangat tidak membuat rohani kita bertumbuh. Artinya itu menarik kerohanian kita sehingga kita tidak bertumbuh. Tinggalkanlah hal-hal itu. Mungkin kita dilukai oleh orang lain. Kita harus tinggalkan semua yang mengikat kita, semua beban, semua dosa, itu lupakan, tinggalkan semua. Jangan ingat-ingat lagi, tetapi fokuslah ke depan. Dan yang kedua, percayalah terus kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, bahwa Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan berikutnya, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, ternyata firman Tuhan berkata bahwa di padang gurun itu akan ada air yang memancar. Di tempat yang tidak mungkin bagi kita, di situ akan terjadi mukjizat. Di situ akan terjadi terobosan. Kemudian sungai-sungai di padang belantara. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, Tuhan menyediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberi minum umat pilihanku. Siapa umat pilihan Tuhan? Kita.
Siapa kita? Kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah umat pilihan Tuhan. Waktu seseorang memutuskan, Tuhan, aku membuka hatiku, aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Tadinya kita orang berdosa, tetapi kemudian kita diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus. Dan Tuhan itu akan memberkati kita, memberi minum kepada kita, akan mengadakan mukjizat dalam kehidupan kita, akan mengadakan terobosan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami hal-hal yang berat buat kita, jangan pernah menyerah. Hal-hal di masa lalu yang membuat jalan kita terhambat, lupakan itu, lepaskan itu semua. Ingatlah, pandanglah Tuhan, bahwa Tuhan memberi kita masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita masa depan tahun 2023, tahun yang penuh dengan damai sejahtera, tahun yang penuh anugerah, tahun di mana Tuhan menyertai kita, tahun di mana kita akan menjadi pemenang, tahun di mana kita akan melihat mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah berjuang, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Seringkali kita mungkin mengalami kegagalan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, 7 kali orang benar jatuh, tetapi ia akan bangun lagi. Kita akan bangun, dan kita akan kuat, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Biar firman Tuhan ini menguatkan kita Bapak Ibu. Mari, di tahun ini sebelum kita mengakhiri tahun 2022, ayo kita tinggalkan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita menjadi beban. Supaya beban dan dosa itu kita tanggalkan semua. Kita harus ikut jalan kepada Tuhan. Lupakan masa lalu kita. Lupakan, tinggalkan hidup lama kita. Hidup dalam kedagingan, tinggalkan semua. Fokus kepada hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan percayalah, berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tujuannya untuk apa? Supaya kita diberi minum oleh Tuhan. Supaya kita dipulihkan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan dan pemulihan. Teruslah kita berjalan dalam panggilan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kita siap untuk memasuki tahun yang baru dengan anugerah penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa, pelanggaran kami yang telah kami buat sepanjang tahun ini ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku sikap kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sadar kami salah ya Tuhan. Kami sadar kami banyak kelemahan dan kekurangan. Ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Ya, kami mau terus diperbaharui ya Tuhan. Terus dikuduskan dalam hidup kami. Sehingga kami masuki hari-hari ke depan Tuhan. Hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan dengan penyertaan anugerah Tuhan. Karena firman-Mu berkata masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang ya Tuhan. Ya, kami percaya juga Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus, masa depan yang penuh dengan keberuntungan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan dengan penuh penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih bahwa firman-Mu berkati kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh disiapkan anggur dan roti di tempat kita masing-masing, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat doa puasa pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh aspek kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi terang Tuhan, menjadi garam ya Tuhan. Kami berkarakter Kristus, berdampak bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akhiri dengan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai berkati engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya, selama-lamanya, Tuhan. Lagi katakan saudara, Tuhan Yesus baik, come on. Sungguh amat baik, hey. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya.